Ada satu kejadian yang sebenarnya memalukan, memprihatinkan, tapi sekaligus menjadi inspirasi buat saya ketika saya masih di SMA. Jadi teman-teman perlu tahu SMA saya itu ada di Double Singkep. Double Singkep itu lebih kurang letaknya 4 jam atau 4,5 jam dari Batam. Nah, saya yakin banyak sekali kita yang tahu kota Batam. Jadi kalau dari Batam naik 4,5 jam atau 4 jam naik kapal sampailah ke Double Singkep. Nah, waktu itu kita ada memilih perguruan tinggi tanpa perlu tes, gitu ya. Nah, jadi banyak daftar perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Di situ ada pilihan. Saya suka eksak, matematik, fisika, kimia. Dan waktu itu saya mau pilih matematika. Nah, ternyata ada D3 dan S1. Saya tidak ngerti perbedaannya apa. Tapi saya melihat itu ada 3 dan ada 1. 3 tentu lebih tinggi dari 1. Dan tahu nggak, teman-teman? Saya memilih D3 karena itu pasti lebih tinggi dari S1. Ternyata S1 pendidikan sarjana, D3 baru sarjana muda. Nah, ini adalah kejadian yang memalukan buat saya. Dan sekaligus memprihatinkan saya. Saya berpikir, kasihan ya anak-anak daerah, anak-anak pelosok, tentu dia tidak tahu banyak hal. Saya menuliskan buku, ada 2 buku, dan ini tulisan dari Diani Paramita. Ini kesekian kalinya kami punya kesempatan untuk berbagi buku ke seluruh pelosok yang ada di Nusantara. Tentu saja kepada teman-teman yang kenal. Baru-baru ini kami tergabung dalam WA Group di mana alumni, para guru, dan tersebar di seluruh Indonesia. Tentu guru-guru fisika, berbagai angkatan. Nah, tiba-tiba saya merasa bahwa mereka sharing tentang mereka di sekolah yang pedalaman, dekat dengan perbatasan di Kalimantan, dekat dengan perbatasan Malaysia, ada di NTT, Sumba, dan mereka sangat memprihatinkan. Dan saya tergerak untuk menyumbangkan buku-buku kami ke sekolah-sekolah yang bersangkutan. Karena apa? Nah, karena begini. Pertama, kalau dari daerah ya tentu ya informasi kurang. Tentu perlu banyak literasi, buku-buku supaya membuka wawasan anak-anak. Yang kedua, saya menuliskan rahasia dapat nilai 100 ini. Ini adalah bagaimana cara mendapatkan nilai 100. Bukan angka 100-nya yang penting, tapi the way-nya, cara berpikirnya. Jadi, kalau sampai kita salah menilai ini, yang penting dapat nilai 100, itu bukan. Yang penting adalah dia berubah jadi lebih baik. Usahanya, cara pandangnya berubah. Itu yang namanya nilai 100. Misalnya, dia dapat nilai 7 yang tadinya 5. Itu nilai 100 bagi saya. Mengubah perilaku, cara pandang, mindsetnya gitu ya. Nah, ini termasuk buku yang bestseller. Sudah cetak berapa kali saya lupa. Kedua, ini buku Mindset Siswa Sukses. Nah, kalau buku yang tadi berisi tool, teknik-teknik ya selain mindset. Tapi ini murni mindset, cara berpikir yang harus berubah. Nah, buku ini adalah kumpulan dari pengalaman-pengalaman saya ketika saya diundang ke berbagai sekolah. Dan suatu saat saya pernah diundang di Kabupaten Kepulauan Riau, di mana saya mengajar lebih kurang 8 hari. Ada 11-12 sesi, satu sesi itu 4 jam. Dan pernah satu kota itu dia pindah dari kota ke kota. Saya pernah ngajar sampai jam 12 malam. Jadi jam 8 malam sampai jam 12. Dan banyak testimoni, banyak pengalaman menarik. Pernah di sebuah kota yang sangat kecil di mana sinyal HP pun tidak ada. Jadi teman-teman Jakarta sempat telepon, mereka anggap saya hilang di dalam hutan. Nah, di sana menariknya mereka yang datang untuk ke sekolahnya, untuk sebuah sekolah tempat berkumpul, mereka harus naik pompong. Pompong itu kapal laut. Ya, naik pompong, tidak ada atapnya, dibakar terik matahari 6 jam baru sampai di tempat seminar. Nah, di tempat seminar itu tidak ada kursi, bukan lantai bersemen, itu tanah yang undak-undaan naik turun. Mereka duduk di sana. Seminar 4 jam lebih.
Selesai, saya bertanya, masih lanjut? Mau Pak. Mereka protes. Kami naik kapal 6 jam, seminar cuma 4 jam, masih mau lanjut. Dan salah satu testimoni yang sangat menginspirasi saya, dan saya merasa bahwa orang-orang daerah perlu banget perubahan mindset adalah, Pak, sekarang Bapak bicara di depan, memberikan saya inspirasi. Kami seperti api yang kecil, dan Bapak seperti menyiramkan bensin kepada kami, dan kami terbakar. Terima kasih. Tapi Pak, beberapa tahun ke depan, Bapaklah yang duduk di sini, dan saya akan menjadi pembicara untuk Bapak dan teman-teman. Anak muda di kampung yang sangat terpencil, mereka begitu terbakar, memiliki semangat yang luar biasa. Dan setelah banyak keliling, saya merasa buku apa yang isi di dalam buku ini perlu dimiliki oleh anak-anak Indonesia. Maka ini adalah yang ketiga atau yang keempat kali kami mengirimkan buku ke berbagai sekolah. Terinspirasi oleh grup WhatsApp itu, saya akhirnya mengatakan, teman-teman tolong isi daftar di Google. Dan kebetulan Pak Tarsisus Sarkim, beliau adalah ketua alumninya Sanata Dharma. Beliau memfasilitasi dan kami sudah menyiapkan ribuan buku yang akan kita sumbangkan ke sekolah-sekolah. Dan tahu nggak teman-teman? Ada beberapa teman dari Sumba, NTT, mereka telepon, Pak, sampai belum Pak bukunya? Udah dikirim belum Pak? Kami ini Pak, sekolah baru Pak, angkatan pertama. Saya senang banget, saya dapat beasiswa dan saya kembali ke daerah untuk membangun daerah. Kami sangat membutuhkan buku-buku itu Pak. Dan ini akan segera kami kirimkan. Ini buku kedua, sudah cetak berkali-kali juga, saya lupa. Dan ini buku yang ditulis oleh Diani Paramita, ini novel kecil. Buku ini sangat menarik. Buku ini mulai dibuka dengan sebuah ilustrasi dan itu belum ditutup ceritanya. Dan di dalam bukaan pertama itu kemudian banyak kasus-kasus terjadi dan ceritanya ditutup di bagian belakang. Susunannya sangat menarik dan beberapa orang tua membeli buku ini dan anaknya sekarang tidak lagi mengganggu adiknya. Kenapa? Mamanya nanya, kenapa sekarang kamu tidak ganggu-ganggu adikmu? Nah, buku ini karena mengajarkan kita berbuat baik siapapun, pada siapapun. Maka sejak itu dia tidak pernah ganggu adiknya. Dia sayang sama adiknya. Buku kecil ini bisa mengajari anak-anak dengan bahasanya mereka. Dan tentu saja saya berharap semua buku ini bisa memberikan inspirasi untuk anak-anak muda Indonesia. Semoga semua jalan-jalan yang sudah ditempuh oleh kita-kita yang sudah lama ini, yang sudah belajar dulu ya, mungkin ada salah-salah jalan atau sudah menemukan jalan yang tepat yang sudah dibukukan. Anak-anak kita sekarang, generasi kita sekarang dengan membaca buku ini, mereka kayak punya peta dan mereka bisa menjalani dengan lebih baik dan mungkin menimbulkan hal-hal baru yang menginspirasi dan bermanfaat buat generasi muda kita sekarang. Maka saya sungguh sangat bersyukur karena kami sempat berkontribusi mengirimkan buku ini ke berbagai daerah di Nusantara. Teman-teman yang menerima buku ini, semoga buku ini banyak dibaca oleh siswa-siswanya dan memberikan inspirasi. Dan tentu saja saya berharap teman-teman juga ingin juga bisa nulis buku pengalaman-pengalaman menarik supaya apa? Supaya makin memperkaya bacaan anak-anak muda. Terima kasih. Saya Hindra Gunawan.